bisa nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Putusan Iblis. Satu kata. Jadul. Cetek. Kenapa tuh jadul? Aku ngerasanya ya, ini secara aku pribadi ya, aku kayak ngeliat horor yang jadul gitu loh, yang horor yang dibikinnya lama banget. Padahal kita nontonnya di tahun 2025. Aku nggak awal tahun udah tidak menemukan hal yang baru. Sebenarnya rumah sakit, hal kayak gini tuh di horor dulu, seingat aku tuh udah hal biasa gitu loh. Terus dalam warnanya tuh kayak aduh terlalu agak ngerti kenapa ya, aku merasa kayak terlalu kuno, nggak bikin menarik dari segi cerita dan segalanya tuh bosen banget gitu loh. Kayak apa sih ini, kalian mau nyeritain apa sih, logika penceritaannya kurang, berbagai eksekusi dangkal, horornya juga, hantunya juga jelek. Aku nggak ngerasain apa ya, untuk mencari sesuatu yang bagus di film ini agak susah ya, aku pribadi ya, maaf banget. Tapi aku kurang seneng gitu loh nontonnya, apalagi aku nontonnya di awal tahun 2025 gitu. Aku berharap film yang aku tonton agak ini ya, tapi ternyata cukup mengecewakan dan perlu diperbaiki di berbagai hal gitu. Bahkan continuity adegannya tuh banyak yang nggak enak gitu loh. Nah kenapa ya, kayak sutradaranya aku kurang tahu ya, tapi kayaknya ini mungkin debut perdananya. Kenapa cetek? Continuity. Kayak aku ngerasain banget loh, kayak cut-cutnya habis waktu dialog ya, perpindahan shoot itu kayak nggak enak gitu. Aku ngerasain banget kayak lah ini lo nggak kayak gini, kayak continuity adegannya antar ini tuh nggak pas gitu loh. Aku ngerasain banyak hal dalam posisi mimik dan kayak perubahan mimik itu yang sangat jelek sih menurut aku ya. Kayak orang yang tahu gitu loh dia mau ditakut-takutin gitu kan, harusnya enggak ya. Kagetnya semua tokoh tuh nggak luwes gitu, apalagi di awal-awal tuh kayak wah dia kayak udah siap-siap gitu loh, dikagetin terus dibikin pura-pura happy ya terus kayak apa sih, kenapa cetek? Cetek karena apa ya, aku ngerasa ini film low budget banget ya. Dari sisi resolusi layarnya aja udah kayak film indie banget. Kayaknya pembuatannya emang kamera-kamera yang bukan kamera cinema ya, nggak tahu ya. Karena emang rasanya emang cuma 16:9 kayak ya video-video pada umumnya ya. Tapi ya emang dari si cerita emang agak gimana gitu ya. Ada dialog yang enak, ada yang enggak, ada yang nyaman didengarkan, ada yang ya walaupun minor ya, cuman emang pengadeganannya juga agak aneh, kurang sih, bukan aneh ya. Yang patut diapresiasi adalah ini film kayak aku seneng sud apa ya, noirnya, film noir yang dihadirkan, tapi juga tidak konsisten. Tiba-tiba ada flare di ruangan waktu interogasi, waktu interogasi kayak, lah ini film science fiction atau film noir nih jadinya nih, kayak terlalu bercampur lah visualnya, tidak konsisten sih. Tapi noirnya di kamar detektif kayak anjir keren juga ya, menghadirkan ada kereta api yang dihadirkan itu kayak keren, tapi ya tidak menyelamatkan filmnya sih. Aku tahu maksudnya sutradaranya, tahu visinya, tapi kayak kurang eksekusinya, emang kurang banget sih, terlalu cetek. Bahkan ekstras pun kayak ini rumah sakitnya kok sepi banget, kurang hidup aja rasanya rumah sakitnya ya. Logika penceritaannya tuh nggak ada gitu loh, kurang banget gitu loh. Apresiasi juga sama actingnya. Ya walaupun gimana ya, sebenarnya bagus, tapi ya tidak bisa dibilang wah gitu loh. Ada beberapa yang miss masihan, apalagi si Danis yang tokoh utama. Bahkan dia nyanyi pun lebih bagus. Karakter hantunya itu bagus banget tuh, karakter hantunya dipilih karena bisa nyanyi ya. Rasanya konsisten banget nadanya, tidak fals itu sih. Ada hal yang bagus tapi itu minor, tapi hal yang mayornya malah dilupakan gitu loh. Sayangnya itu sih filmnya. Dari sisi visual juga itu tadi ya,
tidak konsisten, ada yang gelap banget, kayak komplementari warnanya juga tidak nyambung. Tapi di Kamar Detektif kok bagus banget, di beberapa shoot ada yang keren gitu ya. Cuman ya itu sih, sayangnya sih. Visualnya ya so-so lah jadinya. Walaupun ada shoot-shoot yang bagus, ada apa ya, two-shoot yang bagus itu, tapi tidak itu minor doang, tapi mayornya kurang sih. Sayangnya itu sih. Setuju. Visual gimana? Itu tadi ya. Acting. Actingnya gimana Bener sih, ya? yang patut diapresiasi cuma hantunya aja sih. Gas. Hantunya juga ada ekspresi yang miss, kayak Bener, kurang marah, kurang bener. jerit, itu kurang sih. Tapi cukup effortnya kelihatan sih, kayak Ya. Effortnya malah di dua tokoh ini sih, kayak dia terus yang muncul, memang mereka berdua ini muncul terus dan banyak. Fondasinya di mereka, cuman ya gimana ya? Yang lainnya minornya yang kurang ngebalance sama ininya juga ya jadinya kurang sih. Nggak bisa. Walaupun ada mid credit yang menghadirkan tokoh lain yang lebih wah, itu juga tidak membantu keseluruhan film sih pada akhirnya. iya, karena cuma adegan tambahan doang. Apalagi ya? Dan aneh banget tuh loh, kayak penokohannya gitu loh. Di ending tuh orang-orang kemana? Itu benar-benar sangat aneh sih aku. Banyak orang-orang yang kehadirannya perlu nggak perlu. Dan Aku rasa- ekstrak-ekstraknya kurang banget sih Ya kayak. rasanya emang lo budget banget sih. Ekstraknya pun ya itu aja, itu tuh doang. Bisa dibilang jari malah ekstrak yang muncul tuh. Kok kurang sih untuk menggambarkan rumah sakit jiwa ya. Ya kayak pasiennya juga sepi banget. Apalagi ya? Artistiknya sebenarnya pemilihan rumahnya keren, rumah sakitnya sebenarnya masih bisa dibilang keren. Cuman ya itu tidak hidup rumah sakitnya. Rasanya emang gelap. Kalau mau dibikin sepi ya harusnya tidak sesepi itu sih di jam-jam siang, jam-jam ini. Itu sih. Aneh banget loh, tuh udah nyalain emergensi, itu harusnya kan untuk menggambarkan kehebohan. Iya, kehebohan. Mana kok ada yang heboh? Iya, betul. Iya ya, itu juga ya. Maksudnya tujuan Bisa aku tuh merasakan banyak tujuan pengadegannya tuh kayak apa sih tujuannya, apa sih maksudnya, kayak nggak ada konklusinya yang terus menggambarkan sesuatu gitu loh. Kayak kan harusnya gini ya, kalau misalnya nggak ada itu ya ngapain dia pencet tombol emergensi dong, nggak penting banget kan nggak ada orang. Iya, kalau Di misalnya rumah lo sakit budget ya itu. nggak usah dipencet ya itu. Ya. Iya, kayak Iya. banyak logika yang aku sangat mengganjal loh, kenapa polisinya, kenapa mereka kemana-mana berdua, kayak ini kan sesuatu skala besar ya, kenapa nih polisi mikir sendirian. Kan ini udah bertahun-tahun ya penceritaannya, ini bukan sesuatu. Iya, Dan kenapa polisi, kenapa kayak detektif atau apa, kan polisi. Ya, Kok polisi mau ya pusing-pusing mikirin hal kayak gini, apalagi ketahuan kalau ini mistis gitu loh, kayak kenapa, terus yang mikirin kenapa ke Ya. rumah sakit jiwa malah polisinya yang menentukan. Ya. Saya merasa ini kayak aneh banget gitu loh, kayak gemaksa. Jadinya aku nggak begitu efek, begitu seneng sama cerita dan pengadegan. Dari sisi musiknya aku cuma seneng sama nyanyian lagunya. Itu Ya sih. tidak fals sama sekali walaupun itu diulang-ulang, dan itu real nge-record acting sih menurutku ya, bukan Iya benar. kan musik yang diputar lagi, itu bener-bener dia nyanyi sih, itu yang bagus. Bagus ya emang. Dan cukup ini ya Terngiang, terngiang ya. aku lupa tapi sound apa, soundnya juga banyak sound yang free copyright ya. Aku merasa ini pernah aku pakai ini. Itu sih Sound familiar. ya, jump scare-nya juga ini kaget sih ya. Ini Aku orang kan emang gitu. kagetan ya, bukan karena jump scare-nya bagus. Ya, Cuman aku jump scare-nya itu sebenarnya cetek, tidak yang gimana. Saking aja aku kaget, jadi aku kaget. Walaupun ada shoot yang kayak mau wah gitu ya, kayak dia terbang kayak Enggak. konklusinya tidak ada ternyata. Aduh. Anjir, aku udah menungguin apakah ini yang bagus, ternyata juga tidak. Editingnya juga apa ya? Apa ya editingnya ya? Aku tuh tadi sih continuity-nya, terus Iya. perubahan dari menggambarkan ini ke ini kayak Aku ngerasa beberapa editing kayak nyaman untuk dinikmati sih, kayak waktu dia bicara di kafe tuh kayak anjir kok tenang banget ya, aku menikmati banget ya. Itu yang agak aneh sih di aku ya. Beberapa hal kayak
dialognya kayak enak gitu, tapi juga ada yang terlalu aneh. Karena mungkin terlalu biasa menonton film-film yang bagus ya. Ini kayak Mungkin ya, sorry tuh sih, refreshing. tapi kayak Film B-movie sih ini jadi jatuhnya sih ya, bukan kelas A ya. Ya, editingnya agak aku nggak bikin enjoy sih nontonnya, sorry nggak banget. tahu aku kok merasa enjoy aja. Sorry banget, aku Aku nggak ngerasain tenang-tenang aja sih, nggak. enjoy. Aku nggak kepingin walk out ya. Sorry, aku Aku- pengen di menit ke 10 menit itu kayak Aku masih menikmati ya, tenang gimana ya. jujur ya, aku dari menit awal tuh udah merasa kayak Kukira ada beberapa orang walk out ya, ternyata balik lagi sih, ternyata cuma ke toilet ya. Kukira emang walk out. serius deh, Ya, aku ini- dari awal tuh udah kayak ah elah. Tapi ini bukan film yang kita akan rekomendasikan sih, jelasnya sih. Kayak sayang sih. Ya kalau misalnya pengen butuh hiburan yang horor, nggak begitu mikir, horor-horor agak nostalgia, horor-horor lama, boleh sih kalau masih mau nonton. Kalau mau tidur di bioskop juga boleh sih. Kalau pengen Kalau- ngeliat siapa? Sarana Ya Sena, aku lupa namanya. Dennis itu Dennis ya, yang biasanya dia jadi sosok hantu, Iya. dia sekarang jadi karakter utama, pengen lihat. Dan di Mas Aditya yang kangen. Nah, Ya, ini film pembuka 2025 yang ya buat Kurang. kalian yang mau Juga. nonton sesuatu yang beda ya bisa ditonton. Oke, gitu aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di sana selanjutnya. Oh.